Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, dalam pidato Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP pada hari ulang tahun PDIP ke-52 di rumah atau sekolah partai di Lenteng Agung, ya, ada beberapa poin penting yang dikemukakan oleh Megawati Soekarno Putri dalam kaitannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Megawati mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang juga ikut memutuskan agar nama Bung Karno itu benar-benar dibersihkan dari kasus yang terkait dengan gerakan 30 September PKI tahun 1965. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bagi keluarga Soekarno ini adalah suatu berkah. Mengapa? Karena tentunya ini adalah pembersihan nama baik Bung Karno dan juga tentunya keluarga Bung Karno juga tentunya merasa bahagia dan juga menjadi bersih pula dari kasus yang benar-benar meluluh lantakkan nama baik Bung Karno setelah 1965. Ya. Yang kedua, satu hal juga yang dinyatakan oleh Megawati Soekarno Putri bahwa dia baik sebagai Ketua Umum PDIP ataupun sebagai pribadi tidak pernah bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Ya. Kenapa demikian? Karena dia adalah calon presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 2009 yang lalu. Ya. Dan kemudian antara Megawati dan Prabowo Subianto juga memiliki hubungan yang sangat akrab karena Megawati lah waktu itu menjadi presiden kelima Republik Indonesia yang kemudian meminta agar Prabowo Subianto yang pada saat itu berada di Jordania untuk kembali ke tanah air. Ya. Dan tentunya Gerindra dan PDIP adalah dua partai yang pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah dua partai yang secara tegas tidak masuk ke dalam pemerintahan SBY JK ataupun SBY Budiono. Tapi kita juga tahu ya, ketika suatu masa itu menjadi teman seperjalanan atau dua partai yang menyatu di dalam oposisi atau yang tidak berada di pemerintahan, pada pemilu 2014 dan juga 2019, Prabowo Subianto itu kemudian menjadi kontender di dalam pemilu presiden 2014 dan 2019 itu melawan Joko Widodo yang pada saat itu berdampingan dengan Yusuf Kala dan kemudian juga berdampingan pada 2019 dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan kita juga tahu ya, apapun yang terjadi antara situasi politik di Indonesia pasca 2019 itu ya, apalagi ketika misalnya Prabowo menjadi calon presiden yang diajukan oleh partainya, kemudian berdampingan dengan Gibran Rakabuming Raka yang tadinya adalah kader PDIP, itu tentunya keributan politik terjadi, tapi bukan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, melainkan antara Megawati dengan Joko Widodo atau Jokowi. Dan hubungan antara Megawati dan Jokowi sampai detik ini itu masih boleh dikatakan tidak baik-baik saja. Nah, apa juga poin penting yang diucapkan oleh Megawati pada pidato hari ulang tahun PDIP tersebut ya, bahwa PDIP itu bukanlah partai yang beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan dia adalah mitra strategis dari pemerintahan Prabowo Subianto agar apa yang ingin dicapai oleh pemerintahan Prabowo Subianto agar rakyat juga semakin sejahtera dan sebagainya ini bisa tercapai pada 2029 dan mendatang ya. Di sini Megawati ingin menegaskan bahwa yang namanya PDIP karena dalam sistem presidensial itu tidak mengenal oposisi,
Makanya dia katakan bahwa PDIP adalah mitra strategis pemerintah walaupun tetap menjadi partai yang sangat kritis terhadap pemerintah apabila kebijakan-kebijakannya itu bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak. Ini yang buat saya cukup menarik dan harus para pemirsa juga tahu ya, bahwa kalau dikatakan PDIP mendukung atau menjadi mitra strategis dari pemerintah, bukan berarti bahwa PDIP akan masuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto. Mengapa? Karena PDIP tentunya masih memegang teguh suatu faksun politik ya, bahwa kalau misalnya partainya atau calon presiden dan wakil presiden dari partainya itu kalah di dalam pilpres, itu lebih baik partai maupun orang-orang partai itu berada di luar pemerintahan. Mengapa? Karena yang jelas ya, berilah kesempatan pada para pemenang untuk menjadi pejabat ya, dimanapun posisi mereka berada, dan biarlah kemudian orang-orang atau kader-kader PDIP itu menikmati posisi di luar jabatan pemerintahan dan kemudian juga berupaya untuk membangun kepercayaan rakyat kembali, bangkit, dan kemudian maju kembali di dalam pemilu berikutnya. Apa yang ingin saya katakan di sini, bukan mustahil, lagi-lagi bukan mustahil, bahwa antara PDIP dan Gerindra atau antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri pada pemilu presiden 2029 mendatang itu akan terjadi suatu perbincangan politik ya. Apakah kemudian menyatukan kekuatan untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dan juga wakil presiden yang akan didukung oleh dua partai besar di Republik Indonesia ini ya. Dan kemudian akan juga ditentukan kira-kira langkah itu akan dijalankan seperti apa, dan kemudian juga siapa yang akan didukung, dan tentunya juga bagaimana strateginya untuk bisa memenangi pemilu 2029 mendatang ya. Nah, kemudian satu hal juga yang sangat penting dari hubungan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, bahwa Megawati atau PDIP secara baik-baik akan mengundang Prabowo Subianto untuk hadir di dalam yang namanya Kongres Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada April 2025 mendatang ya. Sign untuk undangan ini sudah disampaikan kepada orang dari Partai Gerindra ya, melalui juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Dan Gerindra juga menyambutnya dengan positif, walaupun pihak Gerindra masih menunggu undangan dari Megawati itu kepada Prabowo dalam posisi Prabowo sebagai apa. Nah, menurut saya tentunya yang pertama, Prabowo Subianto akan diundang sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Karena seperti juga yang saya utarakan di YouTube yang lalu, itu Prabowo itu diharapkan datang pada hari ulang tahun PDIP kemarin ya. Tapi sayang Prabowo sedang ke Malaysia, sementara PDIP juga melakukan hari ulang tahunnya dengan suatu kekhasan yang boleh dikatakan sederhana. Dan Kongres PDIP April 25 ini tentunya adalah saat yang tepat mengundang Prabowo, apakah sebagai presiden saja atau juga dalam posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga Ketua Umum Partai Gerindra. Karena setahu saya ya, dalam setiap Kongres PDIP itu Prabowo selalu diundang dan juga hadir di dalam Kongres PDIP tersebut ya. Termasuk yang pada saat itu saya hadir di Kongres di Bali tahun 2005 ya. Dan di situ setahu saya Prabowo hadir ya. Dan kemudian kita tahu bahwa pada 2009 itu Megawati dan Prabowo itu bersanding sebagai calon presiden dan juga wakil presiden yang didukung oleh PDIP dan Gerindra ya. Nah, baik itu kedekatan pribadi ataupun tidak pernah bermusuhan di dalam posisi politik
di parlemen ya, atau kemudian tidak pernah melakukan suatu kritikan tajam antara Megawati dan Prabowo sebagai pribadi. Ini juga tentunya menjadi suatu catatan yang harus diketahui oleh orang-orang di PDIP dan juga di Gerindra. Dan karena itu jangan heran kalau dalam Pilkada 2024 kemarin, walaupun pada tingkatan pemilu gubernur itu kadangkala yang namanya PDIP itu berhadapan dengan Gerindra, seperti dalam kasus pilkada, apakah itu pilkada Banten, atau pilkada Jawa Tengah, atau pilkada DKI Jakarta, atau pilkada Sumatera Utara dan juga Bali. Tapi pada tingkatan baik itu pemilihan wali kota dan juga pada pemilihan bupati, itu tidak jarang atau tidak sedikit ya, koalisi antara Gerindra dan PDIP itu juga terjadi dengan baik ya. Jadi itulah politik ya, bahwa tidak selamanya kita itu memiliki kawan politik yang itu saja, tapi juga tidak lamanya yang namanya musuh politik itu akan terus menjadi musuh politik kita. Jadi dinamika politik Indonesia kadang-kadang menjadikan yang namanya kawan politik bisa menjadi musuh politik bisa menjadi kawan politik, karena semuanya tergantung kepada kepentingan politik bersama yang akan diperjuangkan oleh 2 atau 3 partai atau lebih. Ya. Berikan komentar Anda.